Nama budaya matematika wajib hari ini kita masuk ke materi fungsi inverse. Nah, pengertian fungsi inverse itu apa? Sebelumnya kita kan sudah tahu ya, sifat fungsi ada 3, surjektif, injektif, dan bijektif. Nah, jadi fungsi yang punya inverse yaitu fungsi yang bijektif atau korespondensi satu. Jadi nggak semua fungsi punya inverse ya, jadi cuma fungsi bijektif atau korespondensi satu. Bijektif itu yang seperti apa? Nah, pasangan A dan B ini pastinya tepat satu saja pasangan. Jadi antara A dan B ini nggak ada yang bercabang, nggak ada yang kosong ya. Dilihat ya anggotanya, nggak ada yang kosong, nggak ada yang bercabang, semua pas satu. Ciri-cirinya anggotanya A banyaknya tuh sama dengan anggota B, sama banyaknya ya. Misalkan di sini ada 4, di B juga ada 4. Nah, itu pengertiannya. Kemudian sekarang cara mencari fungsi inverse. Nah, mungkin ada yang masih bingung ya, inverse itu apa? Inverse itu kayak kebalikan. Kan biasanya kita cari dari A ke B. Nah, sekarang yang dicari adalah dari B ke A. Inilah inverse. Inverse lambangnya seperti ini. Jadi kalau ada F pangkat negatif 1 gini ya, ini dibacanya F inverse ya. Oke, langsung ke selanjutnya. Nah, ini langsung ke contoh soal ya. Jadi ini materinya ada di buku paket. Halaman 172. Ya, bisa ditandai ya. Ini contoh soalnya. Jadi diketahui fungsi F. Nah, ini artinya fungsi F. Ini fungsi F-nya. Yang ditanya adalah rumus fungsi inverse ya, atau inverse-nya yang ditanya. Jadi inverse tadi itu kebalikan ya. Jadi kita tulis dulu fungsinya apa. Fx sama dengan 3x tambah 5. Fx ini bisa ditulis sebagai fungsi y ya. Jadi fx itu sama aja y. Nah, jadi fx-nya langsung y ya. Sama dengan 3x tambah 5. Tadi kan kebalikan ya. Dari A ke B, sekarang B ke A. Artinya tadinya y-nya ada di sebelah kiri sendirian ya. Y-nya kan tadinya di kiri sendirian. Sekarang kita balik. Yang di kiri sendirian sekarang harus si X. Nah, jadi bagaimana? Pindah semua, dipindah. Yang X di kiri, yang Y di kanan. Jadi posisi X sama Y ini ditukar. Ya, jadi kalau konstanta tetap aja. X-nya tetap, konstantanya tetap. Jadi ini plus jadi min ya kan, min plus jadi min. Nah, ini boleh kita tukar jadi X ini ya, X yang di sini harus positif dan sendirian. Jadi nggak punya teman. Kalau punya teman nanti harus dibagi. Jadi ini kita dibagi min 3 ya, bagi min 3 semuanya. Nih, jadi temannya X siapa? Oh, min 3, maka ini semuanya kita bagi min 3. Berarti min 3 gini ya, min 3X bagi min 3 ya, min Y sama dengan min 3. 5 dibagi min 3. Semua bagi 3, ini tinggal X aja kan? Di sini tinggal Y per 3 ditambah, jadi dikurang. Jadi dikurang 5 per 3. Atau sini X sama dengan Y kurang 5 per 3. Karena ini 3-nya sama ya. Atau kalau dari sini bisa langsung tadi caranya gini. Itu dipositifkan dulu, jadi 3X sama dengan Y kurang 5. Berarti X sama dengan kan 3 tinggal dibagi ya, Y kurang 5 per 3. Nah, boleh kayak gitu juga. Intinya X-nya harus di kiri sendirian. Ya. Kalau mau gampangnya sih tadi kayak gini itu aja ya. Nah, pertama ini dibalik dulu. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini dibalik dulu. Lawan.
lawankan ya, berarti ini lawankan yang negatif jadi positif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah berarti x nya 3 nya ini tinggal dibagi ya, berarti ini dibagi 3, ini 3 nya ke kanan. Nah gini. Nah jadi intinya yang tadinya y nya di kiri sendirian, sekarang x nya yang sendirian. Ini belum selesai, itu x ya. Sekarang f inverse. Nah jadi kan ditanyakan ada f inverse ya. Inverse nih lambangnya pangkat negatif 1, karena ini fungsi f berarti f inverse sama dengan, nah ini tadi, ini kita tukar lagi, yang y ini kita ubah lagi jadi x, ini diubah lagi, ubah lagi, yang y ini jadi x, di x kurang 5/3. Ini jawabannya. Ada cara cepatnya? Ada. Jadi ada cara cepat atau ada rumusnya. Nah ini kan pakai cara ya, jadi nanti kalau ada soal boleh pakai cara cepat, boleh ini langsung pakai cara. Jadi ini prosesnya, ya, proses atau cara. Nanti kalau ada soal kalian boleh pakai cara cepat. Rumusnya jika diketahui f(x), rumusnya jadi nanti dicatat ya, di buku itu nggak ada f(x), misalkan diketahui ax tambah b. Nah maka f inverse-nya adalah x kurang b dikurang per a. Perhatikan dari sini ke sini ya, coba diperhatikan. Yang a, yang tadinya temennya x, a nya jadi temennya tadinya a adalah temannya x ya, bergandengan, sekarang a nya di bawah. Nah kemudian x nya tetap di atas, x nya tetap ya jadi sendirian, b nya yang tadinya plus jadi min. Jadi nanti kalau ada soal dia plus jadi min, kalau min jadi plus. Nah coba kita kerjakan tadi kalau langsung pakai rumus ini ya. Nih coba langsung pakai rumus, berarti ini adalah a nya, ini adalah b nya ya, ax plus b, maka f inverse nya adalah itu x nya tetap di atas x, yang tadinya plus jadi min, berarti ini plus jadi min, 5 nya tetap. Nah sekarang temannya x pindah ke bawah, per 3. Bener nggak jawabannya? Sama nggak? Sama. Jadi nanti kalau ada soal boleh pakai rumus cepat ini langsung. Kalau mau pakai proses juga silahkan, yang penting hasilnya betul. Oke, sudah? Kita ke contoh selanjutnya. Nah contoh selanjutnya di sini bentuknya pecahan, jadi ada rumus cepatnya ya, ada. Kalau tadi kan yang tadi sudah ditulis ya, kalau bentuknya biasa. Sekarang kalau bentuknya pecahan, misalkan fx nya adalah pecahan ya, ada ax tambah b, ada pernya, cx tambah d. Nah maka inverse-nya, jadi ada caranya. Kalau pakai proses bisa, tadi intinya fx ini jadi y ya, x nya pindah ke kiri. Nah tapi ada cara cepatnya, langsung aja ya ke rumus cepatnya ini rumusnya. Jadi ada dua bentuk, kalau tadi ax tambah b aja ya, inverse nya itu menjadi x kurang b mir a. Jadi kalau dia plus jadi min, nanti kalau di soal min jadi plus. Nah kalau di sini yang berubah, yang ditukar hanya ini, hanya a dan d. Nah jadi itu yang ditukar dan dilawan. Ini a, jadi a nya aja, x nya nggak pindah ya, a sama ini. Nah jadi angkanya saja nanti contohnya nih. Maka yang tadinya d di sini pindah posisi ya, tukaran posisi. Nah jadi tukaran posisi d sama a nya, kemudian dilawan, yang tadinya plus d jadi min d, b nya tetap ya, tuh b nya tetap, jadi yang pindah cuma a sama d, c nya juga tetap. Yang tadinya, oh ya sini x nya lupa, x nya nggak pindah ya, x nya tidak pindah, yang pindah hanya koefisien, a nya plus itu jadi min a. Nih tulis ya rumusnya ya, ini nggak ada di buku, yang tadi rumus yang tadi juga
Tadi rumus pertama, ini rumus kedua. Nah, jadi ini langsung kita jawab ya. fx-nya adalah 3x tambah 5 per 2x kurang 4. Tadi yang pindah hanya A ini dan D. Nah, ini kan A, B, C, D. Sekarang yang pindah hanya A dan D. Maka F inverse-nya, jadi nanti kalau ada soal boleh langsung gini. D-nya negatif, di sini jadi positif. X-nya tetap ya. Posisi X tetap di atas plus 5, 5-nya tetap ya, per 2X-nya tetap. Nah, ini 3 jadi pindah jadi min 3. Nah, dari sini jelas. Gampang ya, tinggal lihat soal. Nah, diperhatikan posisi X harus di depan. Jadi misalkan nanti kalau ada soal X-nya di belakang, ya misalkan gini. 2 dikurang 3X gini ya, per X tambah 5. Nah, kayak gini. Yang pindah kan posisi A dan D. A itu yang punyanya temennya X, makanya ini harus kita pindah dulu. Nih, X-nya harus di depan. Berarti dirubah jadi kayak gini. Nah, jadi kalau nanti ada X-nya yang posisinya tidak sesuai, jadi X itu harus di depan kayak gini. A sama C-nya tuh di depan. Kalau belum di depan, tukar saja. Nah, kalau sudah tinggal ditukar aja ini, berarti ini yang ditukar. Oh, menjadi min 5x plus 2 per x tambah 3. Nih ya, posisi X diperhatikan. Oke, contoh selanjutnya. Nah, itu diketahui fx-nya ini. Tentukan yang A F2 nih. Jadi perhatikan sini F aja atau F inverse. Kalau F saja berarti ini fungsi yang ini, F ini ya. Berarti F X-nya kan ini ya. Kalau F2 artinya X-nya diganti angka 2. Jadi ini langsung aja substitusi atau ditulis lagi boleh. Jadi si Fx ini kan fungsinya Fx gini ya. 2x tambah 7. Nah, ketika dia diminta F2 nih, artinya X-nya diganti angka 2. Nah, maka nih 2, ini X-nya ya. X yang ini nih diganti angka 2, berarti artinya 2x 2 kali 2 atau dikasih kurung kayak gini. Nah, tambah 7. Kalikan dulu 2 kali 2 4 tambah 7 11. Berarti F2 nya 11. Yang B juga F5, artinya X-nya diganti angka 5 sekarang ya. Ini artinya dikali ya. 2x 2 kali x berarti 2 kali 5. Oh, 10 kalikan dulu ya, baru tambah 7. 17 berarti F5-nya 17. Bisa ya? Perkalian. Sekarang yang kedua, F inverse. Nah, F inverse artinya kita inverskan dulu. Ini kan baru Fx ya. Sekarang kita inverskan pakai rumus yang tadi. Nah, sehingga tadi AX tambah B. Ini kalau Fx-nya. F inverse-nya menjadi tinggal ditukar ya. Jadi X kurang B per A. Berarti ini F inverse-nya pangkat negatif 1 ya. X-nya tetap, yang plus jadi min 7 per temannya X jadi di bawah. Nah, kalau sudah ini B-nya jadi A-nya ada 2 tadi. A-nya ada 2, B-nya ada 2. Berarti F inverse 11 artinya X-nya diganti dengan 11. Berarti 11 kurang 7 per 2. Ini 11 aja sendirian, berarti 11 kurang 7 berapa? 4 ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Oh, berarti F inverse 11-nya adalah 2. Yang kedua, F inverse 3. Nah, berarti X-nya diganti angka 3. Berarti 3 tuh kurang 7 per 2. 3 kurang 7 min 4 ya, min 4 per 2. Oh, berarti negatif 2. Bisa ya. Ini cari inverse-nya pakai rumus cepatnya aja. Tadi sudah ditulis ya ini. Oke, ini fungsi inverse. Nah, bisa dipahami ya. Pelan-pelan dipahami. Nanti kalau benar-benar
belum mengerti bisa tanya langsung. Inverse kebalikan, itu tadi lambangnya F pangkat negatif 1, F inverse. Selanjutnya, nah ini yang kedua materinya yaitu komposisi fungsi. Tadi kalau inverse itu kan kebalikannya, kalau komposisi ini menggabungkan dua fungsi. Menggabungkan contohnya, kalau tadi kan fx aja berarti fungsinya ada satu ya. Di sini ilustrasinya ada fungsi gx, ada fungsi fx. Nah ini artinya fungsi gx nya masuk ke fx. Nih ada dua persamaan, ini ada di halaman 176. FOG artinya F komposisi. Jadi kalau lingkaran gini ya ini dibacanya komposisi. F dikomposisikan dengan G. Atau bisa aja kalian baca sebagai FOG, F komposisi G. Bisa ya. Jadi ada dua, misalkan ada dua fungsi ya, fungsi F dan fungsi G. Ini fungsi F dan fungsi G. Ada dua tipe. Yang pertama kalau F dikomposisikan G, FOG ya. Ini berarti F kemasukan G. Nah, jadi umumnya F fungsi F tapi G-nya dimasukkan ke dalam F. Berarti F kemasukan G. Kalau ini berarti G kemasukan F. Nah, nanti seperti apa langsung ke contoh soal. Jadi ada dua jenis ini ya. Jadi nanti kalau ada soal perhatikan yang diminta F komposisi G atau G komposisi F. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh soal ya, mungkinnya nggak cukup. Nah, contoh. Oh, sorry, salah. Nah, ini dulu contohnya ya. Jadi ada dua fungsi yang diketahui. Ini fungsi fx dan gx. Nah, tuh pertama yang ditanya f komposisi g, fog gitu bisa juga ya, atau gof. Yang pertama tadi rumusnya f komposisi g. Ini kan artinya f kemasukan oleh g. Nah, jadi F ini kan F yang di luar ya. F yang di luar nih, F yang di depan. Jadi kita pakai rumus fungsi F. Pakai fungsi F. Ini yang dipakai. Nah, ini yang dipakai. Nanti ini yang dimasukkan. Jadi ada ilustrasi yang F2 gitu kan. Artinya X-nya diganti dengan angka 2. Tadi gini kan 2X misalkan tambah 7. Gini kan artinya X-nya diganti angka 2. Nah, kalau di sini kan F GX. Nah, perhatikan ini ilustrasinya. Berarti nanti X-nya si F diganti punyanya si G. Jadi fungsi F ini kita tulis, fungsi F ya, itu yang dipakai. Kita tulis berarti F-nya 3X kurang 4. Nah, tapi X-nya ini diganti punyanya si G. X-nya punyanya F, kita ganti punyanya G. Nah, berarti menjadi G-nya mana? G-nya ini, berarti masukkan semuanya. Keluar lagi. Kalau tadi kan angkanya simpel ya, cuma angka 2. Kalau sekarang tuh persamaan. Tulis aja semua, berarti X-nya diganti dengan itu 2X kuadrat, kasih kurung ya. Ini artinya dikali. Nah, berarti X-nya tuh berubah sudah. Tuh X-nya tadi, X-nya ini doang berubah jadi ini ya. Nih. Nah, tuh punyanya si G. Ini artinya kalikan ke dalam semua. Berarti 3 kali 2X 6X kuadrat gini ya. Ditambah 3 kali 4 12X dikurang 15. Ini tadi kan sendirian ya, dikurang 4. Nah, yang bisa dioperasikan kita operasikan. X kuadrat sendirian aja ya, nggak punya teman. X-nya juga. Nah, ini bisa 15 dikurang 4. Min 15 dikurang 4. Min 9. Selesai. Inilah F bundaran G-nya. F komposisi G. Nah, sekarang yang B. Yang B, G komposisi F. Artinya G yang dipakai ya, G yang dipakai, F yang dimasukkan. Jadi G-nya kita tulis, G-nya apa tadi? 2X kuadrat tambah 4X kurang 5. Wah, ini kayaknya agak panjang nih. Berarti X-nya, nih ya X. Nah, ini ada kuadrat X-nya. Ini diganti punyanya si F.
Nah, diganti punyanya F. F-nya apa nih? Jadi sini 2 yes. Berarti 2 karena kuadrat ditulis kayak gini kuadrat. Nah, tambah 4 kali ini kurang 5. Nah, agak panjang ya kalau ada kuadrat. Kalau tadi kan gampang ya. Tinggal kali ke dalam. Kalau ada kuadrat nih, berarti kita kuadratkan nih. Ini artinya gini. 3x kurang 4, nanti jabarkan ya, 3x kurang 4. Tuh, kayak gitu ya. Jabarkan. Nah, ini Bunda langsung aja. Berarti 2 itu berarti 9x kuadrat dikurang 3 kali 4 12 kali 2 24 x tambah 16 tambah ini kalikan ke dalam, tulis dulu juga boleh. Nah, ini penjabarannya tadi ya, kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, ini juga kalikan ke dalam, yang 5 dia sendirian. Oke, berarti 2 kali 9 18 x kuadrat. Jadi ini dikuadratkan dulu ya, kuadratkan dulu baru kalikan ke depan. Kalau ada pengkuadratan, kuadratkan dulu baru dikalikan. Kecuali tadi nggak ada kuadrat ya, di sini nggak ada kuadrat, langsung kalikan. 2 kali 9 18 dikurang 48x tambah 32 tambah 12x kurang 16 kurang 5. Nah, ini kumpulkan juga yang sejenis, yang x sama x, yang kuadrat sama kuadrat. Yang kuadrat cuma satu ya, si 18x kuadrat. Yang x ini min 48 ditambah 12 berarti min 36 ya. Min 36x, yang sendirian juga berarti ini 32 dikurang 16 dikurang 5 berapa tuh? Plus 11 ya, plus 11. Nah, ini sorry ya agak mereng karena tadi ternyata panjang lumayan. Jadi ini jawabannya untuk G bundaran F. Nah, berarti ini G komposisi F X. Nah, ini jawabannya. Bisa ya bedakan F bundaran G bundaran F. FOG artinya F kemasukan G ya. Jadi kan F-nya tadi dimasukkan sama si G. G-nya dimasukkan ke F. Kalau GOF berarti F-nya dimasukkan ke G. Itulah intinya, kayak substitusi seperti biasa. Oke, ada contoh soal lagi selain ini. Ini yang masih sederhana ya. Jadi kalau ini tipe soalnya dua fungsinya diketahui ya, yang ditanya adalah komposisi. Selanjutnya, nah contoh selanjutnya tadi dua fungsinya diketahui ya. Jadi kalau komposisi minimal ada dua fungsi, nggak bisa cuma satu fungsi. Kalau tadi inverse cuma satu fungsi ya. Komposisi minimal dua fungsi. Nah, ini diketahui fx. Nah, diketahui fx yang ditanya adalah gx jika FOG-nya ini. Nah, jadi kalau ini kebalikan, yang diketahui komposisi sama salah satu fungsi. Kalau tadi kan ada dua fungsi ya, tadi ada dua fungsi. Kemudian yang ditanya adalah komposisi. Nah, kalau ini ada satu fungsi yang diketahui, fungsinya misalkan f-nya atau g-nya gitu ya. Satu fungsi diketahui sama komposisinya ini diketahui, ya diketahui. Yang ditanya adalah fungsi yang lain. Kan tadi ada dua fungsi ya. Satu fungsi diketahui, komposisi diketahui. Yang ditanya adalah komposisi yang fungsi yang lain. Yang A dulu. Ini diketahui ya. Fx sama FOG. Jadi apa yang diketahui komposisinya? Oh, yang diketahui fx ini ya, 3x tambah 2 sama FOG-nya. Ini FOG-nya yang diketahui. 17 kurang 12x. Yang ditanya adalah si gx. Nah, jadi apa yang diketahui ini kita tulis. Berarti OF OG. Ini ya, ini kan tadi rumusnya apa? F kemasukan G kayak gini ya. Nah,
FOG-nya diketahui nih. 17 kurang 12X. Ini berarti tulis bawahnya ya, 17 kurang 12X. F-nya diketahui nggak? F-nya diketahui ya, F-nya tuh 3X tambah 2. Nah, yang harusnya si X ini kan harusnya punyanya si G, dimasukkan dalam X-nya ini ya harusnya. Cuma ini nggak diketahui. Nah, ini nggak diketahui, ini yang ditanya. Jadi GX-nya tetap ditulis. Maka GX-nya tetap ditulis. Kan harusnya tadi X-nya ini diganti punyanya si G, iya kan? Si G-nya nggak diketahui ya, tulis aja kayak gini, GX gini. Nah, kalau X-nya nggak diketahui, tulis aja GX. Nah, ini ditulis ya. Kalau tadi kan di sebelah kiri nggak ada karena FOG-nya yang ditanya. Sekarang dia diketahui. Maka ini 17 kurang 12X sama dengan, itu sudah ditulis. Sekarang kita pindah, GX-nya pindah, ini kita tukar ya, boleh ditukar kayak gini. Nah, yang kiri jadi kanan, yang kanan dari kiri. Kan harusnya berubah tandanya, ini nggak berubah, nggak apa-apa, asal impas, yang di kanan pindah semua, yang di kiri pindah semua kayak gini ya. Ini tidak mengubah tanda karena impas semua, yang ke kiri ke kanan, kanan ke kiri ya, tidak ada yang berubah. Nah, GX ini kan yang dicari, ini yang dicari ya, ini yang dicari nih. Nah, maka kita tetap tulis di sebelah kiri. Berarti sini 3 GX-nya tetap, 2-nya pindah, berarti 17 kurang 2 gini ya, min 12X. Ini 2-nya pindah ke sini. Berarti 3GX sama dengan berapa ini? 15 dikurang 12X. Nah, ini yang ditanya adalah GX-nya aja. Maka 3-nya ini pindah ke kiri. Jadi dibagi 15 kurang 12X per 3. Artinya masing-masing ini dibagi dengan 3. 15 bagi 3, 12 bagi 3. Menjadi 15 bagi 3, 5 ya. 12 bagi 3, 4. Nah, ini hasilnya. Maka GX-nya adalah 5 dikurang 4X. Jelas ya? Jadi contoh-contoh soal yang tadi Bunda jelaskan dipahami benar-benar. Next nanti Bunda kasih latihan. Latihannya seperti contoh soal ini. Mungkin cuma beda angka ya. Bunda kan sepertinya ya, cuma dari contoh soal konsepnya sama, cuma beda angka. Oke, ini baru yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B yang diketahui, F-nya tetap diketahui tuh ya, F-nya sama. Ini F ini untuk A dan B. Fx-nya 3X tambah 2. Tapi yang B yang diketahui adalah GOF. Kalau tadi FOG yang diketahui ya, ini GOF-nya. X kurang 8 kurang 6X. Yang ditanya tetap G-nya. Tapi coba perhatikan posisi. Kalau tadi yang ditanya adalah, kan tetap ya yang ditanya G. Tadi posisi G di belakang. Sekarang posisi G di depan. Jadi nanti kalau ada soal ya, kalau posisi diketahui, salah satu fungsi diketahui, perhatikan yang ditanya. Yang ditanya di belakang atau di depan. Kalau yang ditanya di belakang, tadi ya, caranya seperti itu. Nah, tapi kalau yang ditanya yang di depan, nah beda lagi caranya. Ya, perhatikan. Oke, jadi jawab. Tadi yang diketahui apa? Jadi apa yang diketahui? Ini yang diketahui ya, komposisi yang diketahui. Komposisi yang diketahui, ini kita tulis GOF. Jadi GOF X itu ya. Tadi rumusnya apa? Kalau G bundaran F, G komposisi F artinya G kemasukan F. Nah, kayak gini ya. Yang diketahui adalah GOF-nya sendiri tadi. Nah, atau ditulisnya kayak gini boleh. Ditulis di bawahnya boleh di sampingnya atau di bawahnya kayak gini. Nah, boleh kayak gini ya. Ini tadi adalah GOF-nya 8 kurang 6X. Ini 8 kurang 6X. Nah, ini artinya apa? G komposisi F. Artinya kan G yang ditulis, F-nya dimasukkan. G-nya diketahui nggak G-nya? G-nya kan ini yang ditanya. Nah, kalau dia ditanya berarti tulis aja lagi G, karena nggak diketahui ya. Ini G ya, bukan 9 ya. F-nya diketahui tadi ya, ini F-nya.
3x kurang 2. Nah, ini sama dengan 8 kurang 6x. Ini nggak boleh langsung dibagi ya, bukan G dikali, bukan, artinya ini G kan kemasukan F. Jadi ini kita misalkan, nih ini kita misalkan, ini kita misalkan, temennya G kita misalkan jadi Y. Y sama dengan 3x tambah 2. Nah, itu kita misalkan. Jadi ini permisalannya Bunda tulis lagi. Y sama dengan 3x tambah 2. Karena itu kan fx ya, f itu dimisalkan oleh Y. Nah, ini kita ubah jadi x. Jadi seperti inverse tadi, ini kita inversekan. Nah, jadi x-nya pindah ke sana, y-nya pindah ke sini. Tuh. Jadi x-nya sama dengan y kurang 2/3. Oke? Kalau sudah, sekarang ini kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Ini dimisalkan y ya. Jadi ini dimisalkan y. Nah, ini dimisalkan y. Nah, kalau sudah ini dimisalkan, sudah dapat x-nya ini ya. Ini x-nya kita substitusi lagi ke sini, ke persamaan yang tadi. Berarti kan ini persamaannya jadi GY kayak gini ya. GY sama dengan 8 kurang 6x. Nah, x yang ini nih kita ubah ke sana. Berarti sama dengan sini 8 dikurang 6, x-nya diganti ini ya. X ini diganti sama yang tadi kita ubah. Menjadi apa? Y kurang 2/3. Nah, x-nya paham ya? X-nya dapat dari mana? Dari permisalan yang tadi di sini. Berubah ke sini jadi x. Pahami pelan-pelan ya, kalau masih bingung diulang-ulang beberapa kali. Nah, di sini ada 6 bagi 3 boleh ya. Nah, bagi 3 sama dengan 2. Ini di sini 1. Kalikan ke dalam. Berarti 2 kali 2y. Ini min ya, min 2 kali y berarti min 2y. Nah, di sini min 2 kali min 2 berarti plus 4. Tambahkan yang bisa ditambahkan, 8 sama 4 12 dikurang 2y. Ini masih dalam bentuk GY. Kan yang diminta GX ya, tinggal diubah aja, yang Y jadi X, yang X nggak ada ya, yang Y jadi X. Berarti ini yang Y nanti jadi X. Maka GX-nya sama dengan 12 kurang 2X. Ini jawabannya. Jadi bedakan tadi ya, kalau F yang ini kan tadi G yang ditanya sama-sama. Posisi yang ditanya di mana? Jadi yang dihafal bukan G atau X yang ditanya, bukan. G atau F yang ditanya bukan, tapi posisi yang ditanya. Posisi yang ditanya di belakang atau di depan. Kalau yang ditanya di belakang tadi lebih mudah ya. Kalau yang ditanya yang di depan memang dia pakai permisalan. Kalau kalian punya cara lain, ya boleh pakai. Bun, saya punya cara lebih gampang atau saya punya cara lebih mudah dipahami, silahkan. Jadi ini Bunda cuma mau menjelaskan salah satu contoh. Dalam matematika kan banyak cara ya untuk menyelesaikan masalah. Jadi bebas mau pakai cara apapun, intinya kalian dapat menyelesaikannya dengan benar dan tepat. Oke, semoga dapat dipahami. Selamat pagi, Namo Buddhaya.